What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Pembakaran dengan api ini akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, kamu harus menahan rasa sakit yang membakar. Jika kamu berhasil, kamu akan menguasai tubuh guntur matahari besar, kata Xiao Dao. Lindong perlahan mengangguk sementara keringat dingin yang terus jatuh dari dahinya menguap dalam sekejap di bawah panasnya cahaya api merah. Di puncak bukit, nampak formasi besar melayang sementara cahaya merah menyelubungi tubuh Lindong di dalamnya, saat gabungan energi dari pil Yuan murni dan pil Nirvana serta darah iblis mengalir masuk ke tubuh Lindong. Tidak jauh dari formasi, terlihat harimau Xiaoyan berbaring di atas batu besar dengan tatapannya yang tajam menyapu pegunungan di sekitarnya. Dia akan menyerang dengan ganas siapapun yang akan mengganggu Lindong dalam pelatihannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi seperti lapisan kristal yang memantulkan kilauan saat cahaya merah kristal di tubuhnya membawa suhu panas yang mengerikan. Waktu terus berlalu dan cahaya kristal merah di permukaan tubuh Lindong mengembun menjadi lapisan kaca tebal yang membungkusnya dengan sempurna seperti baju besi giok saat sebuah kekuatan besar berkumpul di dalamnya. Sementara itu, Xiao Dao duduk di punggung harimau dan berjemur dengan malas, tatapannya sesekali beralih ke Lindong yang telah berada di dalam formasi selama 2 bulan, waktu ini telah melebihi harapannya. Kekuatan formasi hampir habis, bahkan kekuatan darah iblis mulai mengering. Apakah orang ini belum berhasil? Gumam Xiao Dao menatap Lindong dengan penasaran. Xiao Dao baru saja bergumam, ketika suara retakan samar terdengar, dia dan Xiaoyan segera mengangkat kepala mereka dan dengan gembira melihat ke arah Lindong yang terbungkus cahaya merah. Garis retakan pada permukaan cahaya merah muncul lebih banyak dan menyebar hingga mencapai batasnya sebelum akhirnya meledak dengan keras menyebabkan gunung di sekitarnya nampak berguncang. Tubuh Lindong yang nampak berubah seperti matahari perlahan naik dari puncak gunung membawa riak energi kuat yang menyebar ke sekitarnya. Sinar matahari yang terik semakin menyilaukan, sampai pada titik tertentu ketika akhirnya mencapai puncaknya menyebabkan banyak binatang buas terkejut dan mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung di kejauhan. Cahaya matahari menyilaukan akhirnya perlahan mulai melemah dan menyusut kembali memperlihat sosok Lindong yang tengah duduk bersila. Meskipun cahaya di tubuh Lindong telah menghilang dan kembali seperti biasa, namun Xiao Dao bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang mengalir di dalam tubuh Lindong saat ini. Cahaya terik sepintas menyala di mata Lindong saat dia membuka matanya dan perlahan berdiri, kaki kanannya tiba-tiba terangkat sebelum menginjak dengan keras puncak gunung menyebabkan ledakan keras dan puncak gunung nampak bergetar hingga retakan besar dengan cepat muncul di bawah kakinya dan mencapai kaki gunung dan batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari puncak gunung. Hanya dengan kakinya saja telah benar-benar menghancurkan seluruh gunung. Kekuatan semacam ini nampaknya menakutkan. Lindong melayang di langit dan menatap ke bawah sementara kegembiraan melonjak di matanya. Setelah menguasai tubuh guntur matahari, tubuh fisiknya tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menerbangkan seorang manifestasi setengah langkah hanya dengan satu pukulan, tanpa perlu menggunakan kekuatan Yuannya. Ini tidak buruk, seru Xiao Dao mengangguk dengan senang saat duduk di kepala Xiaoyan. Tubuh guntur matahari ini begitu kuat, seru Lindong dengan kegembiraan melonjak di wajahnya, tangannya melambai dan lubang hitam muncul dari telapak tangannya dan melahap semua sisa energi di udara. Lumayan, tubuh guntur matahari ini memang dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Namun beberapa teknik meningkatkan kekuatan tubuh fisik yang berada di kelas atas jauh lebih kuat, bahkan mengangkat gunung pun akan menjadi hal yang mudah, kata Xiao Dao. Lindong hanya tersenyum saat mendengar itu. Berapa lama aku berlatih? Tanya Lindong. Sekitar 2 bulan, jawab Xiao Dao. 2 bulan? Saatnya berangkat ke kota Yan, kalau tidak, aku mungkin melewatkan pertemuan klan, kata Lindong sedikit terkejut dan langsung melompat ke punggung Xiaoyan. Ayo pergi ke kota Yan besar, kata Lindong seraya menepuk punggung Xiaoyan. Harimau Xiaoyan mengeluarkan geraman rendah saat mendengar itu dan segera terbang membawa Lindong ke tujuannya. Sesaat setelah Lindong pergi, udara tiba-tiba bergelombang ketika seorang lelaki tua muncul di tempat Lindong sebelumnya. Dia hanya mengenakan jubah katun polos yang tampak seperti petani tua biasa, namun energi Yuan yang kuat merembes keluar dari tubuhnya.
Dia sedikit mengerutkan keningnya saat menatap puncak gunung dan tiba-tiba meraih udara kosong di depannya sebelum bergumam pada dirinya sendiri, ada beberapa kekuatan pelahap yang tertinggal, jangan bilang kalau simbol leluhur pelahap itu sudah diambil, pikir orang tua ini. Dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk melakukan perjalanan dari negeri yang jauh hanya untuk mendapatkan simbol leluhur pelahap, karena itu dia tidak ingin membiarkan orang lain memilikinya. Setelah pikiran itu melintas, sosoknya melesat ke arah Lindong menghilang. Menjelang malam di pegunungan, nampak Lindong duduk bersila di bawah pohon besar saat dia dengan tenang menyerap kekuatan Yuan. Lindong, aku sepertinya merasakan ada yang mengikuti kita, itu bukan orang sembarangan yang bisa kamu hadapi, kata Xiaodao dengan wajah serius. Apa? Seru Lindong terkejut. Bagaimana mungkin ada orang lain yang lebih kuat dari Tengxia di wilayah besar ini? Pikir Lindong mengerutkan keningnya. Ayo pergi saja, kata Lindong dengan tegas, namun dia baru saja mengatakan itu ketika kilatan dingin melintas di matanya saat dia berbalik dan melihat ke arah timur, dia bisa merasakan angin kencang yang bergegas ke arah mereka. Kecepatan yang begitu cepat, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Xiaodao, bisakah kamu menyembunyikan getaran dari simbol leluhur pelahap dan batu jimat? Kata Lindong bertanya dengan wajah agak kusam. Dengan kemampuanku saat ini, itu akan cukup sulit. Namun, dengan kekuatan batu jimat, kemungkinan dia tidak akan bisa merasakannya, kata Xiaodao segera mengerti situasinya. Dia melambaikan tangannya dan getaran dengan cepat muncul dari batu jimat di telapak tangan Lindong dan sepenuhnya menutupi getaran simbol leluhur pelahap. Lindong baru saja akan berbicara ketika matanya menyusut saat udara di depannya tiba-tiba beriak dan seorang pria tua sekejap muncul tak jauh di depannya. Orang tua itu tampak biasa saja dan auranya sangat tenang, namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Lindong merasakan fluktuasi yang menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari Tengsa. Ranah Nirwana. Seru Lindong merasakan dingin di hatinya, dia tak menyangka lelaki tua misterius ini benar-benar telah mencapai tahap ranah nirvana. Harimau Xiaoyan juga menggeram dengan tajam saat menatap dengan waspada pada pria tua yang melayang di udara, dia juga bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari orang tua itu. Sementara itu di udara, mata pria tua itu tertuju pada Lindong dan kejutan melintas di matanya, setengah langkah menuju manifestasi, seorang master simbol tingkat tinggi, anak muda, kamu benar-benar jenius, kata orang tua itu tersenyum. Senior, Anda sepertinya telah mengikutiku cukup lama, apa maksudnya? Tanya Lindong seraya menangkupkan tangannya. Energi mentalmu benar-benar hebat bisa melacakku, kata orang tua itu tersenyum, aku di sini sedang mencari simbol leluhur pelahap, kata orang tua itu menyebabkan hati Lindong tersontak, namun Lindong segera menenangkan hatinya dan pura-pura bertanya, simbol leluhur pelahap, apa itu? Tanya Lindong. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya saat dia mendengar kata Lindong. Di sepanjang jalan, dia sudah memastikan bahwa Lindong adalah orangnya. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Biarkan orang tua ini memeriksanya sendiri, kata orang tua itu tersenyum. Segera sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari mata lelaki tua itu dan langsung menyelimuti Lindong. Namun setelah beberapa saat dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah aku salah? Pikir orang tua itu mengerutkan keningnya. Senior, mungkin kamu salah orang, kata Lindong. Orang tua itu menarik pandangannya dari Lindong saat mendengar itu. Setelah merenung sejenak dia berbicara sambil menatap Lindong. Teman muda, apakah kamu ingin pergi denganku? Kata orang tua itu yang jelas belum menyerah begitu saja. Senior pasti bercanda, saya tidak mengenalmu, dan ada hal lain yang harus kukerjakan, maaf, saya tidak bisa mengikutimu, kata Lindong dengan cepat mundur 2 langkah, dia baru saja akan berbalik ketika orang tua itu kembali berkata, apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Saya berasal dari Istana 9 Langit, dengan bakatmu itu, saya dapat membawamu ke Istana 9 Langit, itu akan menjadi keberuntungan yang besar bagimu, kata orang tua itu tersenyum tipis. Istana 9 Langit, seru Lindong terkejut, itu nama yang sangat asing baginya, namun dari namanya, dia bisa tahu kalau sekte itu pasti sangat kuat, terbukti kalau Tengxia tidak dapat dibandingkan dengan orang tua ini, namun karena orang tua ini sangat minat dengan simbol leluhur pelahap, dia tidak mau mengambil resiko. Senior, maaf, saya masih memiliki keluarga di kota Yan, jadi saya tidak bisa pergi ke tempat lain, kata Lindong seraya menangkupkan tangannya.
Di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih padaku, kata orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah Lindong. Segera kekuatan Yuan yang kuat mengelilingi tubuh Lindong dan berubah menjadi penjara Yuan yang menjebak Lindong di dalamnya. Ekspresi Lindong langsung berubah saat melihat itu. Segera energi Yuan melonjak di tubuhnya saat tinjunya dengan keras menghantam penjara Yuan hingga lubang besar terbentuk. Namun, tepat ketika lubang besar muncul, orang tua itu melambaikan tangannya dan lubang kembali menutup. Kekuatan fisikmu cukup kuat, namun kamu masih tidak dapat membebaskan dirimu dari penjara Yuan ini, kata orang tua itu segera tersenyum meremehkan. Kemarahan melonjak di mata Lindong saat dia melihat itu. Dia segera melambaikan tangannya dan sosok merah dengan aura menggerikan sekejap muncul dan langsung menghancurkan penjara energi Yuan. Mata pria tua itu nampak membeku saat melihat aura menakutkan yang langsung menghancurkan penjara Yuan. Matanya segera melihat sosok merah yang muncul di depan Lindong. Apakah itu adalah boneka jiwa? Gumam orang tua itu tercengang saat dia menatap boneka jiwa yang wajahnya menyeramkan. Ekspresinya segera berubah agak serius. Dia tidak menyangka Lindong memiliki boneka penjaga seperti itu. Setelah boneka jiwa muncul, Lindong dengan cepat mundur. Boneka jiwa membuka matanya dan langsung menatap lelaki tua itu saat suara seraknya yang haus darah segera terdengar. Darah, bunuh. Saat suara itu jatuh, tubuh boneka jiwa segera berubah menjadi cahaya merah saat melesat maju dengan tinjunya yang akan menghantam dada orang tua itu. Melihat boneka jiwa yang mulai menyerangnya, lelaki tua itu tidak berani meremehkannya. Dia segera mengayunkan cakarnya dan cakar Yuan tajam besar segera meluncur dan dengan kejam menghantam boneka jiwa. Namun tubuh boneka jiwa hanya sedikit bergetar dan kembali menyerang hingga pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi menyebabkan banyak pegunungan sekitarnya yang hancur karena energi pertempuran mereka. Rasa dingin melonjak di hati Lindong saat melihat pertarungan yang menghancurkan bumi. Dia melihat orang tua itu yang dengan mudah menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi dan terus menghantam boneka jiwa. Namun boneka jiwa sepertinya tidak merasakan sakit dan terus menyerang. Itu sangat merepotkan. Wajah Lindong agak muram saat dia menatap pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Pikirannya tiba-tiba melintas, alasan mengapa lelaki tua itu terus mengganggunya meskipun dia tidak menemukan simbol pelahap. Mungkin karena orang tua itu mengira Lindong memiliki hubungan dengan leluhur simbol pelahap. Karena itu Lindong harus segera menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini. Kalau tidak, perjalanannya ke pertemuan klan pasti akan tertunda. Lindong segera memusatkan perhatiannya saat segel di tangannya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, simbol aneh muncul di telapak tangannya. Simbol itu bukanlah simbol leluhur pelahap yang asli, melainkan simbol berputar kuno yang sebelumnya dikembangkan oleh Lindong untuk mengelabui lawannya. Begitu simbol berputar kuno ini muncul, kekuatan melahap segera muncul darinya. Itu kekuatan melahap, seru lelaki tua itu terkejut saat merasakan kekuatan melahap yang muncul. Dia maju selangkah dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok buram saat dia berjalan di lintasan secara aneh, dan dalam sekejap dia sudah muncul di depan Lindong. Dia baru saja akan merebut simbol itu, namun dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan pelahap itu terlalu lemah. Ini bukan simbol pelahap yang sebenarnya. Gumam orang tua itu dengan wajah berubah sedikit jelek saat menatap simbol di telapak tangan Lindong. Senior, aku sudah memberitahumu sebelumnya kalau aku tidak tahu apa itu simbol pelahap, kata Lindong dengan suara rendah. Sialan, nasibku seburuk ini, gumam orang tua itu sedikit kesal. Lindong menghela nafas lega, dia melambaikan tangannya dan boneka jiwa kembali ke telapak tangannya. Dia jelas tahu boneka jiwa akan kehilangan kendali jika dia tidak segera menariknya. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu memiliki boneka jiwa yang begitu berharga, kata pria tua itu sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Lindong menarik kembali bonekanya. Saya hanya beruntung, kata Lindong. Ada bau samar dari simbol pelahap di jiwamu, bagaimana kalau beri aku simbol yang baru saja kamu gunakan itu, aku akan menggunakannya untuk menemukan simbol leluhur pelahap, kata orang tua itu tanpa menunggu jawaban Lindong dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan langsung menyedot simbol lingkaran kuno di tangan Lindong. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang yang lebih muda. Benda ini seharusnya cukup sebagai pengganti untuk simbolmu, kata orang tua itu melambaikan tangannya dan sebuah gulungan mendarat di tangan Lindong.
teman muda, kamu seharusnya adalah generasi yang berbakat dari dinasti Yan. Saya percaya bahwa kamu akan datang untuk perang 100 kekaisaran. Saat itu, kita mungkin akan bertemu lagi," kata sosok tua itu tersenyum. Setelah mengatakan itu, sosoknya segera berubah menjadi cahaya saat melesat ke langit dan menghilang. Tangan Lindong mencengkeram gulungan saat dia menatap ke tempat orang tua itu menghilang. Dia kemudian menundukkan kepalanya hanya untuk terkejut saat melihat beberapa kata pada gulungan di tangannya, "Jurus langkah pengembara langit kemurnian tertinggi." Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.